Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama bersekutu di keluarga Bapak Ibu Triwianto. Terima kasih kepada keluarga yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus. Untuk itu kita akan bersama-sama mengawali ibadah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 65. Kita pujikan bait yang pertama, Aku tan ngerti mengkuni. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara para kasih Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Patuan yang bertepatan dengan persiapan perjamuan kudus masa Advent 1 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Ibadah kita pada malam ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya. Amin. Masih ada sukacita ya? Puji Tuhan, haleluya. Dengan penuh rasa sukacita kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 bait 1 dan 2. Salud.
Adapun nas pembimbing kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan kidung Pasamuan Jawi nomor 34. Kita pujikan bait 1 dan 2. Saudara kasih Tuhan, kita akan tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Terlebih-lebih kita akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita mohon terang dari Tuhan, kita satu dalam doa. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan, atas rasa sukacita, nafas kehidupan. Kami pada saat ini akan bersama-sama untuk membaca, untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong mampukan kami untuk mempersiapkan hati pikiran kami. Terlebih-lebih Tuhan tolong kuasai ruangan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Joko Susestyo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan melalui lisan tutur kata beliau, kami yakin dan percaya hanya dari Tuhan saja, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan hadir di tempat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Doa permohonan ini Tuhan hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang selalu hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 199. Kita pujikan bait pertama. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mana pada saat ini Tuhan izinkan di dalam membangun ibadah Patwen pada malam hari ini di keluarga Bapak Triwianto, kelompok Yohanes, secara penuh GKJW Jemaat Pari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang menanam bibit pohon mangga, harapannya pohon yang ditanam bisa tumbuh subur dan pada akhirnya berbuah lebat. Itu semua bisa terjadi asal kita dengan benar cara menanamnya dan cara merawatnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada renungan malam ini yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Bertumbuh Iman, Kasih, dan Pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah figur hamba Tuhan yang layak diteladani semua orang percaya. Meskipun dihadapkan pada banyak ujian
dan penderitaan. Dia komitmennya melayani Tuhan dengan tetap tak tergoyahkan. Semangatnya dalam memberitakan Injil terus membara. Terbukti jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua dalam waktu yang relatif singkat. Namun pelayanannya mereka membawa dampak yang luar biasa bagi jemaat Tesalonika. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan kepuasan dan rasa syukurnya atas keberadaan jemaat Tesalonika. Setidaknya ada 3 hal yang dia syukuri dari jemaat itu, yaitu yang pertama, bersyukur atas pekerjaan iman mereka. Yang kedua, bersyukur atas usaha kasih mereka. Dan yang ketiga, bersyukur atas ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan menunjukkan bahwa iman kasih dan pengharapannya yang palsu, melainkan iman kasih dan pengharapan yang sungguh-sungguh nyata dan sejati. Sehingga kenyataan ini membuat Rasul Paulus yakin bahwa Allah telah memilih mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi mereka, dan Injil yang disampaikan Paulus bukanlah dengan kata-kata hikmat, kefasikan lidah, kecakapan dan kemampuan dan karisma seseorang, melainkan akan tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, wujud dari pekerjaan iman atau iman yang tumbuh adalah iman yang melewati ujian iman dalam realitas kehidupan secara konkret. Sebab iman tanpa tindakan adalah iman yang mati. Jadi seseorang bisa disebut orang yang beriman harus menunjukkan imannya dalam perbuatannya, sehingga dunia mengakui dari apa yang dilihatnya bahwa memang kita adalah orang yang beriman. Dan yang kedua, wujud pekerjaan kasih ditunjukkan melalui pelayanan mereka terhadap Rasul Paulus selaku hamba Tuhan, dan menyambut, memperlakukan Paulus dengan baik. Begitu juga ditunjukkan melalui pertobatan mereka, di mana mereka berbalik dari berhala-berhala mereka dan menyerahkan diri mereka untuk melayani Allah dengan melepaskan dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai wujud syukur yang ketiga adalah
dari ketekunan suatu pengharapan, Rasul Paulus berbicara mengenai pengharapan untuk orang yang percaya. Yang dimaksud adalah pengharapan kemuliaan dan keselamatan penuh anak-anak Allah yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena saat itulah keselamatan yang sepenuhnya akan dianugerahkan kepadanya dan dia akan dimuliakan bersama Kristus. Dengan pengharapan yang teguh dan hidup, kita akan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan hari kedatangan Yesus, Anak Allah. Tentunya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal Tuhan. Sebab peristiwa Natal merupakan peristiwa yang penting bagi umat manusia yang percaya. Tetapi peristiwa Natal tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal, marilah kita juga merayakan dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 20 nanti di GKJW Jemaat Pari secara online. Meskipun di dalam masa pandemi COVID-19 yang belum usai ini, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam iman, dalam mengasihi Tuhan, dan hidup dalam pengharapan apapun keadaan kita sekarang. Tetaplah pada pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak apa yang telah kita dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Saat teduh disilakan. Saat teduh diakhiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan kembali dengan memuji Kidung Pasamuan Jawi 114. Kita pujikan ayat yang pertama.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, sapaan firman-Mu pada malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami yang hadir pada malam hari ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk tumbuh iman, kasih dan pengharapan, sehingga kami layak menjadi pengikut Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami selayaknya sebagai orang yang tak berdaya, kami mengharap topangan dari Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan kebenaran, sehingga di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini di dalam pemerintahan kami telah melakukan upaya-upaya di dalam penanggulangan COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan turut campur di dalamnya, sehingga di dalam pemerintahan kami dari segala pihak yang ikut melakukan pekerjaan dalam penanggulangan ini, Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati setiap pemimpin kami, sehingga di dalam memimpin negara kami ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada, khususnya gereja GKJW Jemaat Pari bersama gereja yang lain yang ada di wilayah Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap gereja di dalam programnya, sehingga kami tetap dan tekun untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya setiap kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menyelamatkan kami dari segala ancaman. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat saudara kami ya Bapa pada saat ini yang tidak dapat bersekutu di dalam ibadah ini ya Bapa. Mungkin karena sakit, kiranya Tuhan berkati kesembuhan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa. Kiranya saudara kami yang sakit ini dapat kembali bersama dengan kami di dalam persekutuan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini menjauh dari Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan panggil sehingga dapat kembali bersekutu bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa ya Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Sebagian kecil ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan menguduskan, sehingga uang persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan di dalam kehidupan kami, setiap kami bersama keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali
ke rumah kita masing-masing dalam aktivitas dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan biarlah ibadah kita malam ini menjadi berkat dan kekuatan untuk senantiasa melayani dan mewujudkan diri menjadi saksi Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan Kidung Pasaman Jawi 437. Mari kita memohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kekal selamanya. Amin. Terima kasih.